Halo sahabat YouTube semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Mari kita melangkah di mana dikatakan bahwa Korea Utara adalah negara dengan terlalu banyak misteri di peta dunia, dengan rumor berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Negara di Asia Timur ini tidak seperti tempat lain di dunia. Negara ini sangat tertutup sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana selain kisah-kisah tentang Korea. Negara ini diperintah oleh kediktatoran satu partai yang didominasi oleh keluarga penguasa Kim. Sistem politik negara ini sangat tersentralisasi, dengan kekuasaan terkonsentrasi di tangan pemimpin tertinggi, yang menjabat sebagai kepala negara dan ketua partai yang berkuasa. Pemerintah mengontrol secara ketat seluruh aspek kehidupan politik di Korea Utara, termasuk media, pendidikan, dan seni. Akibatnya, hanya ada sedikit ruang untuk perbedaan pendapat atau oposisi di dalam negeri. Korea Utara mempunyai undang-undang aneh yang tidak ada dimanapun di dunia. Korea Utara selalu menjadi kontroversi karena sistem pemerintahannya. Terkadang tentang demokrasi diktator di sana dan terkadang tentang uji satelit yang kontroversial. Api yang ditimbulkan oleh salah satu perselisihan tidak padam dan perselisihan lainnya mulai membara. Korea Utara terletak di bagian utara semenanjung Korea, berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Rusia di sebelah utara laut, dan Korea Selatan di sebelah selatan. Korea Utara juga memiliki garis pantai yang panjang di sebelah barat, menghadap Laut Kuning, dan di sebelah timur, menghadap Laut Jepang. Ibu kotanya adalah Pyongyang. Nama resmi, Republik Demokratik Rakyat Korea, DPRK. Pemerintahan, negara komunis yang sangat tersentralisasi. Sistem politik, diktator. Kepala negara, Kim Jong-un sejak 2018. Luas wilayah, 120.540 km persegi, terdiri dari 120.410 km persegi wilayah daratan dan 130 km persegi wilayah perairan. Populasi Korea Utara saat ini adalah 26.214.316 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,302%. Korea Utara memiliki populasi 0,324% dari populasi dunia. Ideologi, Juche, adalah ideologi politik yang dikembangkan oleh Kim Il-sung, pemimpin Korea Utara pertama, dan sejak itu menjadi dasar dari sistem pemerintahan Korea Utara. Juche seringkali diterjemahkan sebagai pemikiran kemandirian atau pemikiran otonomi, dan menekankan konsep-konsep seperti kemandirian politik, ekonomi, dan militer. Menurut Juche, negara harus mengandalkan dirinya sendiri dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan politik, dan tidak boleh bergantung pada bantuan atau pengaruh dari negara-negara asing. Ideologi ini juga menekankan pentingnya kesetiaan kepada pemimpin yang kuat dan otoriter, serta kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Juche juga menekankan konsep Soksaeng atau pemikiran revolusioner, yang mengacu pada kebutuhan untuk terus-menerus beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam lingkungan politik dan ekonomi. Meskipun Juche memiliki elemen-elemen sosialis dan komunis, Korea Utara telah menolak label komunis dan mengklaim bahwa Juche adalah ideologi yang unik dan berbeda dari ideologi komunis atau sosialis lainnya. Pemerintah Korea Utara telah mendorong Juche sebagai ideologi nasional yang membedakan negara mereka dari negara-negara komunis lainnya. Dengan demikian, Juche telah menjadi bagian integral dari identitas politik Korea Utara dan menjadi dasar dari sistem pemerintahan dan ideologi negara tersebut. Kalender Juche yang digunakan di Korea Utara menunjukkan perbedaan signifikan dengan kalender Masehi yang umum digunakan di seluruh dunia. Saat ini, tahun 2024 Masehi setara dengan tahun 113 dalam kalender Juche Korea Utara. Sistem ini berasal dari Republik Rakyat Demokratik Korea dan dihitung sejak kelahiran pendiri negara, Kim Il-sung, pada tahun 1912. Dalam konteks global, sementara kalender Masehi mengacu pada kelahiran Yesus dari Nazaret, kalender Juche memulai perhitungannya sejak kelahiran Kim Il-sung. Resmi diadopsi pada 9 September 1997, dekret penggunaan kalender Juche juga menetapkan hari tersebut sebagai hari matahari,
menggambarkan pentingnya peringatan sejarah dan budaya dalam penanggalan Korea Utara. Sejak itu, berbagai aspek kehidupan sehari-hari di negara tersebut, seperti surat kabar, kantor berita, stasiun radio, transportasi umum, dan akta kelahiran, memakai kalender Juche. Selain dikenal misterius, negara Korea Utara memang dikenal cukup kontroversial dan sensasional. Salah satu fenomena yang cukup membuat mata melirik, yakni tentang deretan poluan pengatur lalu lintas. Mereka hadir untuk menggantikan rambu-rambu lalu lintas yang biasanya terpasang di sebagian besar kota di dunia. Tak peduli panas atau hujan, deretan poluan harus pasang badan menjaga kondisi jalanan di negara yang dipimpin Kim Jong-un tersebut. Meski begitu, ternyata tidak semua wanita di negara Korea bisa lolos menjadi poluan pengatur lalu lintas. Pemerintah di negara itu memiliki cara khusus untuk menyeleksi siapa yang pantas dijadikan bintang jalanan, jadi tidak sembarang asal comot. Untuk menjadi poluan pengatur lalu lintas di Korea Utara harus melewati seleksi yang ketat. Selain harus berumur antara 16 sampai 25 tahun, mereka harus fotogenik, berpostur tinggi, disiplin, cekatan, sehat, lulus sekolah menengah, belum menikah. Untuk menambah daya tarik, setiap tahun seragam poluan di Korea Utara berganti-ganti. Saat musim dingin misalnya, mereka mengenakan jaket bulu sedangkan saat musim panas para poluan diwajibkan memakai rok pendek dan blazer putih. Nyatanya, pemilihan poluan cantik tak lepas dari ide sang Presiden Kim Jong-un. Hal itu terinspirasi dari kejadian di tahun 2013, di mana seorang poluan dilantik menjadi pahlawan negara setelah berhasil menggagalkan upaya pembunuhan. Selain itu, konon paras wanita cantik yang menjadi bintang jalanan, diklaim Kim Jong-un bisa membuat hati senang. Herannya, para poluan di Korea Utara harus siap pensiun umur 26 tahun. Mereka akan digantikan dengan poluan baru yang masih remaja dan memiliki paras yang lebih cantik dan tubuh yang seksi. Mata uang resmi di Korea Utara adalah won Korea Utara, dengan lambang dan kode mata uang ISO 4217 adalah KPW. Won Korea Utara sering disebut juga sebagai won rakyat Korea dan kadang-kadang dikenal sebagai won Republik Rakyat Demokratik Korea. Bank Sentral Republik Rakyat Demokratik Korea, berbasis di ibu kota Pyongyang, adalah yang bertanggung jawab atas penerbitan mata uang ini. Won dibagi menjadi 100 chon, namun koin chon jarang digunakan saat ini. Won Korea Utara atau KPW ialah mata uang yang sangat unik dan berbeda dengan mata uang lainnya, karena penggunaan dan penukarannya sangat terbatas serta dikontrol ketat oleh pemerintah Korea Utara. Won Korea Utara memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap mata uang lain dan tidak dapat diperdagangkan bebas di pasar valuta asing. Turis yang berkunjung ke Korea Utara harus menggunakan mata uang asing dan hanya di tempat-tempat tertentu mereka dapat menukar menjadi won Korea Utara untuk digunakan. Nilai tukar mata uang ini dengan USD, dolar Amerika Serikat, terkini adalah 1 dolar Amerika setara dengan 899.977 KPW menurut sumber pertukaran mata uang C. Konversi mata uang won Korea Utara ke rupiah Indonesia, IDR, berdasarkan nilai tukar 1 won Korea Utara setara dengan Rp17.3461. Sejak tahun 2010-an, pakaian barat, termasuk jeans, telah menjadi semakin umum di kalangan warga Korea Utara, terutama di kota-kota besar seperti Pyongyang. Meskipun demikian, terdapat beberapa aturan dan norma yang harus diikuti terkait dengan pakaian di Korea Utara. Misalnya, pakaian yang terlalu ketat atau terlalu terbuka dianggap tidak pantas, dan pakaian dengan gambar atau tulisan yang dianggap provokatif atau mengandung pesan politik tidak diperbolehkan. Bagi warga negara asing yang berkunjung ke Korea Utara, terdapat aturan tertentu terkait dengan pakaian, termasuk larangan mengenakan pakaian yang dianggap sebagai simbol politik atau agama, serta aturan terkait dengan penampilan yang sopan dan pantas. Dengan demikian, sementara terdapat beberapa aturan dan norma terkait dengan pakaian di Korea Utara, pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengenakan jeans di Korea Utara, tidak sepenuhnya akurat berdasarkan perkembangan terkini. Di Korea Utara,
pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur mode dan gaya rambut masyarakat. Sebagai alat yang sangat efektif untuk mencapai keseragaman dan menjaga ketaatan warganya. Menurut mereka, ketika semua orang memiliki penampilan yang seragam, lebih sulit bagi individu untuk memberontak. Pakaian, potongan rambut, dan kebersihan masyarakat dianggap sebagai komponen utama ekspresi diri, dan pemerintah mengontrol segala aspek penampilan warganya. Perempuan hanya diizinkan memilih satu dari 18 gaya rambut yang telah disetujui oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengaruh gaya barat. Perempuan yang sudah menikah seringkali memiliki rambut pendek, sementara perempuan yang belum menikah bisa mengepang rambut mereka atau mengenakan busur. Aturan gaya rambut untuk pria juga sangat ketat. Otoritas Korea Utara mengatakan bahwa rambut panjang dapat menghilangkan energi dari otak, sehingga pria diwajibkan untuk menjaga rambut mereka lebih pendek dari panjang tertentu. Gaya rambut dan aturan berpakaian diterapkan secara ketat, dan 15 gaya rambut dari pria dan wanita ditampilkan secara publik di salon rambut. Sementara orang yang lebih tua diizinkan memiliki rambut hingga panjang 7 cm, aturan ini tetap diterapkan dengan ketat. Sejak beberapa dekade lalu, pemerintah Korea Utara telah melarang warga biasa untuk membeli kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengendalikan akses terhadap sumber daya dan membatasi mobilitas penduduk. Akibatnya, kendaraan bermotor di negara ini umumnya dimiliki oleh pejabat pemerintah, elit politik, dan perwira militer. Kebijakan larangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, di mana kelompok elit mendapatkan akses lebih besar terhadap kendaraan bermotor, sementara masyarakat umum terbatas dalam hal ini. Hal ini mencerminkan kesenjangan ekonomi dan kekuasaan di Korea Utara, di mana hak istimewa untuk memiliki kendaraan menjadi milik pejabat pemerintah dan militer, bukan hak yang dinikmati oleh rakyat biasa. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pejabat dan militer juga menjadi simbol status dan kekuatan dalam hierarki sosial dan politik Korea Utara. Hal ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan hak istimewa yang melekat di dalam negara tersebut. Dengan kata lain, larangan ini tidak hanya membatasi akses fisik, tetapi juga menciptakan perbedaan simbolis yang menegaskan perbedaan dalam hierarki sosial dan politik di Korea Utara. Hukum melahirkan di Korea Utara sangat berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Menurut hukum setempat, ibu yang belum menikah dilarang untuk mendaftarkan kelahiran anak mereka. Dampaknya adalah anak-anak yang lahir dari ibu yang belum menikah tidak memiliki hak atas perlindungan hukum di Korea Utara. Kebijakan ini terungkap pada tahun 2020 di Provinsi Pyongyang Selatan, di mana para ibu yang belum menikah bersama bayi mereka ditolak untuk mendapatkan vaksin, dan anak-anak tersebut tidak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan. Ibu-ibu di Korea Utara yang melahirkan juga harus mengikuti serangkaian aturan ketat dan khusus. Mereka tidak diperbolehkan melahirkan jika ada orang di sekitar mereka, memaksa mereka untuk melahirkan sendirian di rumah. Bahkan setelah melahirkan, para ibu tidak diizinkan untuk bertemu dengan keluarga atau suami mereka selama seminggu. Jika anak-anak lahir kembar 3, mereka akan diserahkan kepada negara, tetapi akan dikembalikan kepada orang tua mereka setelah mencapai usia 4 tahun. Dengan menurunnya tingkat kesuburan di Korea Utara, pemerintah menjadi khawatir dan bersikeras bahwa perempuan harus memiliki lebih banyak anak demi masa depan negara mereka. Kebijakan kendali seperti larangan mendaftarkan kelahiran anak bagi ibu yang belum menikah dan aturan ketat terkait persalinan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah Korea Utara memberlakukan larangan yang semakin keras terhadap media asing, terutama dari Barat. Ancaman hukuman yang lebih berat diterapkan, bahkan kepada orang tua, untuk mengontrol akses anak-anak terhadap film dan program televisi buatan Barat. Aturan baru menyatakan bahwa orang tua yang anak-anaknya tertangkap menonton film asing akan dihukum dengan kamp kerja paksa selama 6 bulan, sementara anak-anak tersebut akan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Sebelumnya, ada kemungkinan bahwa orang tua dapat menghindari hukuman serius jika anak-anak mereka tertangkap memiliki media dari luar negeri. Namun, pemerintah Korea Utara memutuskan untuk tidak memberikan keringanan hukuman lagi, menegaskan bahwa konsumsi budaya Barat dianggap sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan. Selain itu, pemerintah menekan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan cita-cita sosialis.
Dalam pertemuan mingguan yang disebut Inman Bond, yang merupakan pertemuan wajib untuk unit pengawasan lingkungan, orang tua diberikan peringatan keras. Mereka yang terbukti berperilaku seperti orang Korea Selatan, dihukum 6 bulan, sementara orang tua mereka juga akan dihukum selama periode yang sama. Hukuman bahkan lebih berat jika ada yang tertangkap menyelundupkan media barat melintasi perbatasan, dengan ancaman hukuman mati. Sistem komputasi dan akses internet di Republik Demokratik Korea, atau Korea Utara, diatur dengan ketat oleh pemerintah untuk mengontrol informasi yang dapat diakses oleh warganya. Masyarakat perlu mendapatkan izin khusus dari pemerintah bahkan untuk memiliki komputer, dan setiap komputer harus didaftarkan seperti senjata berbahaya. Meskipun pemerintah belum sepenuhnya melarang internet, hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki akses, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan fasilitas seperti laboratorium komputer di kantor universitas dan kafe cyber di kota-kota besar. Internet di Korea Utara berbeda dari negara lain karena merupakan intranet yang disebut Kwangmyong atau bintang terang. Mereka menggunakan perangkat lunak Microsoft versi Jepang bajakan dan tampilannya sangat mirip dengan internet pada tahun 1994. Internet di negara ini terutama digunakan untuk keperluan pemerintahan dan oleh orang asing, dengan beberapa infrastruktur broadband yang ada, termasuk sambungan serat optik antar institusi besar. Layanan online disediakan menggunakan jaringan gratis khusus domestik, dan meskipun memberikan akses ke internet global, hanya sekelompok orang terbatas yang dapat mengaksesnya. Menurut laporan BBC sejak tahun 2016, pengguna hanya dapat mengakses kurang dari 30 situs web, yang sebagian besar berisi propaganda pemerintah, informasi pariwisata bisnis, beberapa resep, dan film Korea Utara. Situs web ini tergolong mendasar dan membutuhkan waktu lama untuk memuat. Beberapa akses ke internet global diperbolehkan di institusi akademis seperti Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang, tetapi akses melalui saluran ini dipantau. Pada April 2016, Korea Utara memblokir Facebook, YouTube, Twitter, dan konten Korea Selatan. Pada Januari 2021, dilaporkan bahwa Korea Utara bersiap untuk meningkatkan jaringannya dari jaringan 3G ke 4G. DMZ, Demilitarized Zone, adalah sebuah zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Zona ini memiliki lebar sekitar 4 km dan panjang sekitar 250 km, membentang dari Laut Kuning di sebelah barat hingga Laut Jepang di sebelah timur. DMZ adalah daerah yang sangat terjaga dan dijaga ketat oleh tentara dari kedua Korea. Zona ini telah menjadi simbol dari pembagian antara dua negara tersebut dan merupakan salah satu daerah konflik terpanas di dunia. DMZ memiliki sejumlah fasilitas dan struktur militer, termasuk pos pengawasan, jaringan terowongan, dan benteng-benteng. Meskipun namanya adalah Demilitarized Zone, wilayah ini sebenarnya sangat militerisasi dan dijaga ketat oleh kedua belah pihak. Zona ini juga memiliki sejumlah tempat-tempat penting, seperti Gedung Perundingan Militer Korea, yang digunakan untuk pertemuan antara pihak militer dari kedua Korea, dan Desa Panmunjom, tempat di mana perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan ditandatangani pada tahun 1953. DMZ adalah zona yang sangat tegang dan penuh dengan sejarah yang rumit. Meskipun demikian, beberapa bagian tertentu dari DMZ telah menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan yang ingin melihat langsung bagian dari sejarah dan realitas Korea Utara dan Korea Selatan. Saat ini, wisatawan asing yang mengunjungi Korea Utara memang harus mengikuti aturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Utara. Wisatawan biasanya tidak diperbolehkan untuk menjelajahi daerah tersebut tanpa pengawasan pemandu atau petugas yang ditugaskan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat dan juga untuk memastikan bahwa wisatawan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Utara. Ketika di Korea Utara, wisatawan umumnya akan diawasi secara ketat oleh pemandu atau petugas yang ditugaskan. Mereka juga akan ditemani setiap saat dan tidak diperbolehkan untuk pergi kemanapun sendirian. Interaksi dengan masyarakat setempat juga dibatasi, dan wisatawan mungkin hanya dapat berinteraksi dengan orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemandu atau petugas.
Pemerintah Korea Utara cenderung ingin memastikan bahwa wisatawan melihat sisi yang diatur dengan baik dari negara mereka, sementara informasi tentang masalah-masalah sosial atau politik yang sensitif seringkali disembunyikan atau diatur sedemikian rupa. Berikut ini dari sumber-sumber yang sulit diverifikasi secara independen, mengingat keterbatasan akses informasi dari luar Korea Utara. Meskipun demikian, cerita-cerita seperti ini memberikan gambaran tentang tingkat kontrol yang diterapkan oleh pemerintah di negara tersebut. Nomor 1. Di Korea Utara, pemilihan parlemen berlangsung setiap 5 tahun, seperti di banyak negara sosialis lainnya. Namun, perbedaan terbesar antara Korea Utara dan negara-negara sosialis lainnya seperti China, Vietnam, atau Kuba adalah bahwa hasil pemilu di Korea Utara telah diputuskan sebelumnya setiap 5 tahun. Warga negara Korea Utara berkumpul di lembaga eksekutif untuk memilih siapa yang akan memimpin negara selama masa jabatan baru. Setiap warga negara yang berusia di atas 18 tahun berhak untuk mengekspresikan pendapat mereka, baik mendukung maupun menentang, serta menuntut perubahan dari pemimpin saat ini. Namun, mekanisme pemilihan di Korea Utara tidak sesederhana itu. Jika Anda memilih keluarga Kim, Anda akan tetap anonim dan hidup bahagia. Namun, jika Anda tidak setuju dan ingin berganti kepemimpinan, Anda akan dibawa ke ruang pemungutan suara lain di mana Anda harus memberikan informasi tentang diri dan keluarga Anda, serta alasan menentang keluarga Kim. Mereka yang berani melawan keluarga Kim akan masuk ke dalam daftar penangkapan pemerintah dan secara keliru dituduh melakukan banyak kejahatan, yang dapat mengarah pada penangkapan atau eksekusi. Singkatnya, meskipun Anda masih dapat memilih, keluarga Kim pasti akan tetap berkuasa. Jika Anda seorang Kristen di Korea Utara, menjadi seorang pastor paroki bukanlah pilihan yang aman. Pemerintah Korea Utara tidak ingin penduduknya menganut agama lain selain Juche, yang merupakan ideologi resmi yang dianut oleh pemerintah Kim. Meskipun demikian, terdapat gereja-gereja Kristen di ibu kota Pyongyang, dan kegiatan keagamaannya terus berlangsung, mirip dengan gereja-gereja di negara-negara Eropa. Gereja-gereja ini memiliki pendeta paroki dan setiap minggunya terdapat banyak orang yang menghadiri ibadah, namun sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah orang-orang yang disewa oleh pemerintah untuk menyamar sebagai orang Kristen. Sebenarnya, sangat sedikit orang di Korea Utara yang benar-benar menganut agama Kristen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan kebebasan beragama, yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui oleh negara-negara sosialis lain dan PBB. Pemerintah Korea Utara melakukan pertunjukan besar untuk mengesankan pengunjung asing dengan memperlihatkan kebebasan beragama, sementara pada kenyataannya hal ini hanyalah kebohongan yang diinginkan oleh pemerintah Kim. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang sebenarnya percaya bahwa Korea Utara benar-benar mengizinkan kebebasan beragama. Pekerjaan memeriksa beras cacat mungkin terdengar bodoh dan membosankan, namun di Korea Utara, ini adalah tugas yang sangat penting dan berisiko tinggi. Sebuah kelompok koki swasta bertanggung jawab untuk memeriksa setiap butir beras yang akan dimasak untuk Presiden Kim Jong-un dan keluarganya. Selain makanan lain, beras juga dipilih dengan sangat hati-hati untuk memastikan keamanan. Sekitar 3 orang akan bekerja sama untuk memeriksa setiap butir beras sebelum dimasak untuk pemimpin mereka. Butir beras harus utuh, bebas dari noda atau warna aneh, tidak ada sisa pestisida, dan sebagainya. Kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal, dan pada tahun 2015, sebutir beras dengan noda hitam muncul di meja makan Presiden Kim, yang menyebabkan salah satu koki dihukum karena dianggap sebagai pengkhianatan. Penting untuk dicatat bahwa untuk mendapatkan semangkuk nasi putih untuk Presiden dan keluarganya, 3 orang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksanya. Pekerjaan ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling membosankan di dunia, namun kesalahan dalam memeriksa beras sangat mungkin terjadi, dengan konsekuensi yang sangat serius. Pekerjaan yang baru saja kami bahas adalah contoh dari beragam pekerjaan unik di Korea Utara, ada yang bikin tegang hingga memancing tawa. Memeriksa beras untuk Presiden Kim Jong-un, ini memiliki tingkat stres dan risiko yang sangat tinggi. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing.
Pemerintah Korea Utara dikabarkan memiliki brigade kesenangan yang dikenal sebagai Kipungjo atau Gippi Umujo. Kelompok ini terdiri dari sekitar 2.000 wanita dan anak perempuan, dipimpin oleh pemimpin Korea Utara, dan tujuannya utamanya adalah memberikan hiburan bagi pejabat tinggi Partai Pekerja Korea, keluarga mereka, dan beberapa tamu terhormat di luar Korea Utara. Leisure Squad ini menjadi cukup terkenal dalam masyarakat. Beberapa informasi tentang Kipungjo diperoleh melalui laporan yang sebagian besar didasarkan pada akun orang-orang yang membelot dari negara tersebut. Salah satu pelapor, Mi Hyang, pernah menjadi anggota Kipungjo dan memberikan informasi tentang kelompok ini kepada majalah Marie Claire. Kenji Fujimoto, seorang koki yang bekerja untuk Kim Jong-il, juga memberikan beberapa informasi. Jasper Becker, seorang jurnalis Inggris, mengungkapkan bahwa setiap kelompok kesenangan terdiri dari 3 tim, yaitu Manjokjo, tim kepuasan, Hangbokjo, tim kebahagiaan, dan Gamujo, tim menari dan menyanyi. Berdasarkan wawancara dengan pembelot Korea Utara, gadis-gadis dari seluruh negeri direkrut untuk menjadi anggota Kipungjo sesuai dengan kriteria pemerintah. Suki Kim, seorang jurnalis Amerika yang tinggal secara menyamar di Korea Utara, menyatakan bahwa salah satu kriteria rekrutmen adalah mereka harus perawan. Sekolah tampaknya merekomendasikan gadis remaja yang sesuai untuk direkrut agar orang tua mereka menerima peningkatan status dan uang. Anggota Kipungjo harus menjalani pelatihan yang ketat, dan banyak wanita melaporkan pensiun dari Kipungjo pada usia 22 tahun untuk menikah dengan anggota elit negara tersebut. Pada tahun 2015, dilaporkan mencari anggota baru untuk Kipungjo setelah kelompok wanita ayahnya dibubarkan. Perekrutan dan pelatihan anggota pada tahun 2015 dilakukan oleh staf Departemen Kelima Arahan Organik Partai. Sahabat YouTube, sampai di sini video kami ini. Bagaimana komentar Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya.